warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kunci. Perkenalkan, nama saya Selvia Bukti Enda Pamungkas dari SDN Kembang Ringkit 3. Saya Karso dari SDN Ngoro 3. Saya Andi Chandra Lesmana Putra dari SMA Negeri 1 Ngoro. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu Selvi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana Pak Andi kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Bu, hari ini ibu ini akan melaksanakan coaching ya, Bu? Iya, betul, Pak. Oh iya, ini mohon maaf nih saya di sini hari ini menjadi observer, Bu ya. Dan saya nanti akan mengamati dan menilai bagaimana ibu tadi melaksanakan coaching dengan menggunakan rumus penilaian seperti apa nanti ibu itu melaksanakan coachingnya, apakah sudah menggunakan alur cerita atau belum, dan juga bagaimana sih nanti ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan dicapai oleh coach, ya kan? Dan bagaimana nanti coachingnya ini menanggapinya, Bu, menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu tadi yang diajukan. Nanti jangan lupa ya, Bu, dalam proses pelaksanaannya di coaching ini ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching kita seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu. Gak apa-apa kan, Bu? Iya, Pak, siap, Pak. Ya, dalam proses coaching ini, Bu, kompetensi apa sih yang ingin ibu kembangkan dalam proses ini, Bu? Baik, Pak. Dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, Pak, terus ada mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, Pak. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih yang ibu sampaikan, kira-kira yang paling ibu kembangkan secara spesifik itu kompetensi apa, Bu? Ya. Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan yang lebih spesifik itu adalah yang mendengarkan aktif, Pak. Karena akan dengan mendengarkan aktif itu saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh dan bisa mendengarkan aktif pun nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang berbobot sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh kunci, Pak. Oh iya, kemudian indikator seperti apa nih yang ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator tercapainya seperti apa yang ingin ibu capai gitu? Iya, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah kunci ini sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi juga, Pak. Dan juga kunci bisa memiliki rencana aksinya atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan kunci. Baik, Bu Selvi, mungkin itu aja, Bu, yang pertanyaan yang bisa saya ajukan sebelum ibu nanti melaksanakan coaching. Ya, semoga nanti saat ibu melaksanakan coaching itu ibu selalu mengingat ya, Bu, dari hal yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana penggunaan alur cerita dengan konsep-konsep coaching seperti apa dengan bahasa yang baik juga, dan mungkin juga semoga nanti ketika pelaksanaan coaching itu mendapatkan hasil yang maksimal ya, Bu ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak Andi. Ya, terima kasih, Bu. Monggo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Pak Karso. Waalaikumsalam, Bu Selvi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Jaringan Bu, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, Pak Karso, katanya hari ini ada yang mau dibicarakan ya, Pak ya? Iya, Bu. Memang saya dari kemarin itu ada pikiran yang mengganjal, Bu, ingin bercerita kepada Ibu sehingga mohon berkenan untuk meluangkan waktu, Bu. Nah, karena gini, Bu, saya melihat di sekolah saya itu rekan-rekan guru itu pembelajarannya itu monoton, kurang variatif, Bu. Sehingga akibatnya yang dulu kemarin sekolah saya itu sering mendapatkan prestasi, sekarang itu agak menurun, Bu. Karena ya kalau saya lihat itu pembelajarannya tidak bervariasi, hanya monoton di kelas saja, kurang memaksimalkan fasilitas yang ada, seperti itu. Baik, Pak Karso. Jadi Pak Karso
ingin menyampaikan materinya itu yang bervariatif ya Pak, Iya, iya, Bu. supaya tidak ada penurunan prestasinya Iya, anak ya. iya. Nah, harapan Pak Karso itu apa Pak sebenarnya untuk perbincangan kita hari ini? Nah, saya nanti berharap itu teman-teman guru ada perubahan tentang pembelajaran tuh. Pembelajarannya nanti lebih menggunakan metode yang bervariasi, tidak monoton di kelas saja, bisa memanfaatkan sumber daya sekolah yang ada di lapangan, di kebun sekolah ini yang greenhouse itu. Nah, itu kan bisa menjadi media pembelajaran serta memanfaatkan teknologi lah, Bu. Baik, betul Pak. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya yang Bapak Karso inginkan itu yang seperti apa realitanya gitu Pak yang diharapkan Pak Karso itu apa? Nah, kalau saya lihat seperti saya lihat itu kebanyakan, Bu. Memang ya tidak semua, Bu. Kebanyakan itu penyampaiannya monoton, tidak bervariasi. Sedangkan sekarang itu teknologi kan selalu berkembang, Bu. Jadi harapan saya itu guru-guru bisa memanfaatkan teknologi yang ada, terus metode pembelajarannya melibatkan siswa, terus tidak hanya di kelas saja, seperti itu. Jadi intinya Pak Karso ingin penyampaian materinya lebih variatif, penggunaan medianya juga variatif, center gitu Pak. Nah, kalau misalnya nih dari kondisi idealnya dari level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi sekarang ini berada di level berapa Pak sekolah kita? Berapa? 6, 7, 5. Teman-teman itu saya lihat itu pada level 5. Jadi masih belum banyak yang melakukan pembelajaran yang bervariasi. Karena memang yang guru-guru lama ini berbeda ya, IT-nya ya memang pada IT-nya ini loh sulit. Nah, akhirnya pembelajarannya monoton. Ya, di level 5, Bu. Jadi masih di level 5 ya Pak? Iya. Nah, saat ini kira-kira pada saat Pak Karso nanti ingin adanya perubahan, inginnya naik ke level berapa Pak? Kalau tidak muluk-muluk sebenarnya, Bu. Ya, secara bertahap ini level 7 dulu, Bu. Level dulu 7 dan nanti ada perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi yang seperti itu. Ya, baik. Jadi Pak Karso menginginkan ke level 7 ya Pak ya. Ya, nah, untuk mencapai ke level 7 ini kira-kira Pak Karso ada ide atau rencana apa gitu yang bisa Bapak perbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah kita ini Pak? Saya pengennya ada mentoring, Bu. Tadi teman-teman guru yang sudah mempraktekkan pembelajaran yang bervariasi mau menularkan ilmunya kepada guru-guru lainnya ya, seperti saya mungkin bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, saling bertukar pikiran sehingga dari metode pengajaran itu nanti akan muncul ide-ide baru dan akan mengembangkan teman saya dalam pembelajaran, juga akan memberi ide baru pada saya untuk belajar. Bukan terus saya ini lebih bagus gitu, bukan, tapi juga bagaimana lah untuk memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan teknologi sekarang sehingga implementasi nanti prestasi itu anak akan meningkat. Iya, baik. Jadi Pak Karso berencana akan mengadakan mentoring dengan mentoring sejawat nih Pak. Nah, selain itu apakah ada lagi Pak strategi lain selain mentoring yang ingin Bapak laksanakan? Kita memang butuh pemateri dari luar, Bu. Tadi kita saya punya ide untuk membuat workshop seperti itu. Workshop kita belajar bersama, manggil materi yang dari luar supaya lebih fresh, lebih perhatian teman-teman. Ya, baik, jadi pilihannya ada dua ya Pak ya, tadi mentoring sama workshop. Nah, kira-kira di antara keduanya itu yang nyaman bagi Bapak Ibu guru di sekolah itu yang mana Pak di antara keduanya tadi Pak? Untuk sekarang mungkin yang paling efektif itu yang efektif dan lebih cepat itu mentoring katanya, Bu. Karena kan tidak semua ini memang pembelajarannya monoton. Ada beberapa guru yang sudah bagus, Bu. Mau diajak di luar, memakai puisi dengan teknologi yang sekarang ini. Kita kan mau fasilitas sebenarnya, Bu. Tinggal menggunakan sebenarnya. Nah, mentoring dulu, Bu. Ya. Karena ini kalau di workshop itu kan satu butuh teman-teman yang longgar. Untuk berkumpul bersama, mungkin jadi saya longgar, teman yang lain tidak, Bu.
Terus waktu pemateri itu saya hari ini nggak bisa yang materinya. Terus lagi yang penting itu dana loh ya dana gitu ya dana. Iya. Jadi Pak Karso ini intinya lebih memilih mentoring ya Pak, Ya, daripada mentoring. workshop nih Pak. Ya. Nah, kira-kira kapan Pak Karso akan melaksanakan mentoring ini? Ya, karena ini sangat urgent, 1 minggu lah Bu. 1 minggu. 1 minggu kita akan berupa mentoring dengan teman-teman yang bisa praktek baik, mengajar baik. Karena ini segera ini Bu, Iya. urgent ini. Ya, baik, jadi minggu depan ini Pak Karso sudah melaksanakan mentoring dengan teman-teman, nggih. Nggih. Nah, apakah nanti ada Pak Karso membutuhkan bantuan mungkin yang dalam pelaksanaannya? Kami ini kemarin itu ya butuh teman yang pemahaman IT-nya lebih paham. Saya ini ada tahu, tapi mungkin untuk ada kendala kadang masih bertanya Bu. Jadi ini butuh teman yang punya pemahaman IT yang bagus. Karena sekarang kan belajarnya dengan menggunakan IT itu sangat butuhkan Bu. Nanti dengan teman yang paham IT. Oke, baik. Jadi Pak Karso akan melakukan kolaborasi seperti itu Pak, nggih, dengan Ya, Bu, teman-teman ya. sekolah. Oke, baik Pak. Saya rasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan nih Pak. Ya. Hari ini saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita Pak Karso ke depannya. Ya, mudah-mudahan Pak Karso berhasil melaksanakan perubahan di sekolah kita Pak. Nah, dari perbincangan kita nih Pak, apa yang Pak Karso dapatkan dari sesi kita berbicara ini? Alhamdulillah dari sesi ini saya merasa senang Bu dan merasa nyaman. Ternyata kita sekolah saya ini bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi dan ini membuat saya senang. Baik Pak, alhamdulillah Pak, seperti itu Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali mengobrol lagi ke depannya. Saya tunggu acara berikutnya Pak. Terima kasih sudah menyampaikan Sama-sama, Bu. menurutnya Pak. Iya. Selamat melaksanakan mentoringnya Pak. Terima Ya, kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Undur diri Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam Pak Andi. Alhamdulillah ya Bu Selvi, tadi ini coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya Ibu ya. Dari indikator tercapai itu yang diinginkan Bu Selvi, tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta yang saya sudah menanyakan tujuannya sebelum percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi cara menanyakan cara-cara apa saja kepada coaching, informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan nih Pak, rencana apa yang dilaksanakan coaching yang untuk permasalahannya tadi Pak. Oh iya, menurut saya Bu ya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus sekali Bu. Ibu sudah menjalankan coaching menggunakan alur tirta, kemudian di mana Bu Selvi tadi sudah melaksanakan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang muncul oleh coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri. Jadi berawal dari permasalahan coaching, namun karena Ibu tadi menawarkan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu pun akhirnya juga bisa melaksanakan penyelesaian masalah itu Ibu. Jadi yang awalnya dia itu bingung, ya kan coachingnya tadi setelah Ibu memberikan masukan, kemudian Ibu pancing-pancing dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang Ibu sudah mulai konsep-konsep otoritas sehingga coachingnya sudah bisa menjawab sendiri pertanyaannya itu Ibu, dan juga nanti Bu Selvi ini juga sudah bisa menarik kesimpulan kepada coachingnya sehingga dia bisa menemukan masalah sendiri. Sama ya Bu Selvi, dan sebelum ini kita akhiri ya kan sesi ini, saya juga ada pertanyaan lagi Bu, satu Bu dari Ibu tentang proses coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Berbobot karena apa? Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci tadi, sehingga saya itu bisa menggali informasi lagi yang lebih dalam dan bisa mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atau permasalahannya Pak. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Iya, luar biasa Bu Selvi. Iya. Bu Selvi ini padahal tadi sudah menerapkan hal delta itu sudah sangat luar biasa loh Bu. Iya. Di situ terlihat sekali bagaimana Bu Selvi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sebenarnya. Nah, dan tadi Ibu juga saya lihat responnya Ibu itu sudah menyampaikan apa yang bisa diharapkan oleh Bu Selvi, dan Bu Selvi juga sudah sangat luar biasa. Yang pengen menggali lagi, pengen menemukan solusi lagi, dengan menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu ya. Iya Pak. Semoga nanti next ke depannya Ibu Selvi ini bisa lebih baik dalam melaksanakan coaching lagi kepada rekan-rekan sejawat lagi, sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang bisa terselesaikan masalahnya Bu ya. Iya. Bisa terjawab, bisa memberikan solusi juga, unik-uniknya bisa keluar juga, sehingga praktek coaching ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Baik. Itu saja Bu ya yang bisa hari ini kita obrolkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat, ya kan? Amin. Semoga Bu, mari kita Ya, terima akhiri. kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Adi.